Oke, hari ini kita belajar masih di algoritma kunci asimetri. Kemarin kan kita sudah belajar algoritma RSA ya. Kalau RSA itu dari, eee, apa namanya, dari segi pemfaktoran. Kalau kita punya n, bagaimana caranya kita memfaktorkan ke dalam bentuk, pemfaktoran 2 bilangan prima. Nah, kalau yang L-gamal ini dari logaritma diskrit. Jadi nama L-gamal ini karena penemunya, nama penemunya L-gamal. Nah, yang tadi saya bilang masalah logaritma diskrit, jadi kita punya bilangan prima P, kemudian kita punya 2 buah bilangan bulatan nol, A dan B. Nah, kita diminta untuk mencari X di sini, yang bersifat A pangkat X ini dia kongruen dengan B di modulo P. Nah, ini kan berarti kalau kita mau mencari X, kalau kita bermainnya di bilangan bulat saja tanpa modulo, kan kalau misalkan kita punya 8 dan 2, berarti, eee, sorry kebalik ya, A-nya 2 misalkan B-nya 8, berarti X-nya berapa nih? 3. 3 gitu kan. Nah, berarti kan ini kita pakai logaritma kan? Jadi 2 log 8 berapa? Nah, itu X-nya. Nah, tapi di sini kita di modulo, bukan di bilangan bulat biasa. Di modulo bilangan prima tadi. Nah, yang tadi saya bilang kalau kita punya A pangkat X itu kongruen dengan B modulo P. Nah, ini kalau mau mencari X ini hanya notasi aja sih. Sebenarnya ini kan kalau kita baca dia A log B. Nah, sehingga di sini kita namakan logaritma diskrit dari B terhadap A. Oke, sebagai contoh, misalkan saya punya P-nya itu 11. Nah, berarti 2 log 9 di modulo 11 berapa tuh? Artinya kan kalian diminta mencari X yang memenuhi 2 pangkat X itu akan sama dengan 9 di modulo 11. Berapa? Coba dihitung sih. Kalau yang tadi gampang ya. Saya punya A-nya 2, B-nya 8. Tapi ini juga 2 juga. 5, Bu. 5. 2 pangkat 6, 6, 6. Nah, yang benar. Berapa? 6, Bu. 6. 6? 6 kita punya 2 pangkat 6 berapa? 64. 64 modulo 11. Oke. Nah, apakah 6 itu tunggal? Ada yang lain nggak selain 6? Kira-kira selain 6? Lipatannya mungkin, Bu, ya? Jangan mungkin dong, Oh, dicoba. iya ya, Bu. Pelipatan itu berapa artinya? 12 mungkin, Bu. 12. Cek dulu dong, 2 pangkat 11, 12 berapa? Oke, jadi di sini
Kalau kalian cek, X-nya tadi itu nggak tunggal. Jadi ini berapa? 12? Yakin 12? Kalau kamu punya 2 pangkat 6, dia modulo 9, berarti kan 9 kali 9, 81. 81 modulo 11 berapa? Kayaknya enggak deh. Dia 4 kan? Kalau 2 pangkat 12 ya? Apa saya salah hitung? Kalau kita punya 2 pangkat 6 itu 9 modulo di modulo 11. Ada yang cek enggak ini? Yang jawab tadi siapa ya? 12 tadi. Pak Ustadz ah? Tidak, Bu. Loh, Saya tidak. baru join. Loh, telat. Anu, Bu, tadi medpennya molor soalnya, Bu. Mohon maaf. Coba Nyalain tadi. Pak. Mas Arif ya? Gimana Umar, Arif? Umar. Oh, Umar, oke. Ketemu nggak 2 pakai 12? Dia Iya, Bu. Sebentar. Ah, saya, Bu. Ini saya lagi nyari kalkulator saya, Bu. ya udah kayak kalkulator Kok nggak ya. ketemu? Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Sebentar. Umar. Kayaknya Sudah sih dibilang nggak 2 boleh pakai pangkat 6 kalkulator. enggak sih. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6 tadi sudah oke kan. Nah, selain Kalau 2 6, pangkat nemu nggak? Harusnya dia nggak tunggal. Nah, coba dicek berapa saja. 2 pangkat 12 bukan. 12? Bukan. 2 pangkat 12. Lah iya tadi yang barusan kita bahas loh. Maksudnya 12 bukan. 12 bukan. Coba cari. Selain 6, siapa lagi tuh? Iki teori bilangan nih gitu biar ada gitu. Jawabnya saya nggak ambil, Bu. Oh, dulu kan di DM. Padahal nggak kalkulator loh. Nanti ujian nggak boleh pakai kalkulator. Berapa, Rek? Belum ada yang nemu? Nah, coba dicek itu. 2 pangkat 16. Kasih hasilnya? Iya, 9. 2 pangkat 26 juga 9. Oke, kira-kira selain ini berapa lagi nih? 6, 16, 26, 6. 36, 46, 56, dan seterusnya. Jadi dia bukan kelipatan 6, melainkan apa nih? P kurang 1. P kurang 1 maksudnya? 11 kurangi 1. Apa artinya? Masa gak, apa istilahnya? Kalau kita punya 6, 16, 26, kalau di modulo berapa tuh? Dia akan sama dengan di modulo berapa nih? Dia akan kongruen modulo? 11. Loh, masuk 11? Gimana sih, Bu? 6, 16, 26. Dia itu kongruen modulo? Duh, 10, mentang-mentang 10, Bu. 10. semester 10. 6, Rek. Modulonya gak eling belas ya. 10, Bu. 10. 10. Jadi kita punya sifatnya. Oke, sebelum ke sana, ini P-nya lebih kecil nih. Kalau P-nya 7, nah carilah X yang memenuhi 3 pangkat X sama dengan 6. Modulo 7.
Berapa tuh? Tiga. Berapa? 3 kan? Nah, kira-kira selain 3 berapa nih kalau kita berkaca dari contoh sebelumnya? 9. 9. Terus? 3, 9, 15. 15. Jadi dia akan sama dengan bilangan yang ketika dibagi 6 bersisa 3 gitu kan? Oke, jadi sifatnya tadi, waduh, ngulang lagi. Jadi kita punya, kalau kita punya P, berarti di sini kita ketemu X-nya ini nggak tunggal. Jadi X-nya dia akan sama di modulo P-1. Jadi kalau P-nya 10, berarti ini si X-nya akan kongruen di modulo 10. Kalau P-nya 7, berarti X-nya ini akan kongruen dengan bilangan yang kongruen di modulo 6. Nah, kalian mencari X-nya kan lumayan susah kan? Apalagi kita punya modulo P, bilangan prima. Nah, jadi di sini itu yang menjadi apa? Fungsi enkripsi dekripsinya nanti. Oke. Setelah kita bisa cari si X-nya tadi, kita berkenalan dengan akar primitif. Apa itu akar primitif? Jadi lagi-lagi kita punya P itu bilangan prima. Nah, akar primitif modulo P itu bilangan yang ketika kita pangkatkan berapapun akan menghasilkan bilangan tak nol di modulo P. Jadi dia sebagai generator terhadap operasi perkalian. Kalau kita kaitkan dengan struktur aljabar. Jadi kalau kita punya ZP, generatornya berapa saja tuh? Masih ingat enggak? Oke, sebagai contoh, di modulo 7, P-nya sama dengan 7. Nah, kalau kita ambil 3, elemen 3, 3 pangkat 1 kita punya 3, 3 pangkat 2 kita punya 2, 3 pangkat 3 kita punya 6, 3 pangkat 4 kita punya 4, 3 pangkat 5 kita punya 5, dan 3 pangkat 6 kita punya 1. Nah, kalau kita punya 3 pangkat 7, hasilnya berapa tuh? Kalau kita punya 3 pangkat 7, sama dengan berapa? 3 berarti, Bu. 3. Jadi dia siklis ya. Kalau kita punya 3 pangkat 8, ya pasti 2 dan seterusnya. Jadi dia siklik. Makanya dia karena 3 ini membangun semua elemen di modulo 7, di Z7, selain 0, nah, maka 3 ini kita sebut akar primitif. Kira-kira adakah akar primitif lain selain 3? Ada enggak? Kira-kira 2, dia jadi generator enggak di sini? Jadi akar primitif enggak di modulo 7? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa? Karena nilainya banyak yang sama, enggak semuanya beda. Coba dicek. 2 pangkat 1 hasilnya 2. 2 pangkat 2 kita punya 4. 2 pangkat 3 di modulo 7 kita punya berapa tuh?
1. Hah? 2 pangkat 3 di modulo 7 berapa? 2. 1. 1. 2 pangkat 4? 2. 2. 2. Jadi kalau 2 hanya bisa membangun berapa aja tuh? 3. Dia hanya bisa membangun 3 elemen ya. 1, 2, dan 4. Oke, selain 3, tadi 2 sudah gagal. Selain 3, ada lagi? Kalau 4, kira-kira dia jadi generator enggak? Diurut aja, 7 kan kita punya elemennya 0 sampai 6. 0 nggak mungkin kan? 2 tidak, 3 iya. 4, bagaimana dengan 4? 4 pangkat 1 kita punya 4. 4 pangkat 2 kita punya berapa tuh? Berapa, Rek? 4 pangkat 2? 2. 2. 4 pangkat 3? 1. 1. Oke, jadi dia sama 1. kayak 2, hanya membangun 1, 2, 4 kan? Kalau 5? 5 pangkat 1 kita punya 5. 5 pangkat 2 kita punya berapa tuh modulo 7? 4. 4. 5 pangkat 3? 6. 6. 5 pangkat 4? 2. 5 pangkat 5? Mulai cepat ngitung ya. 2 kali 5, 10. 10 modulo 7 kita punya 3. 5 pangkat 6, pastilah kita punya 1. Ya. 5 pangkat 7 kembali lagi ke 5. Oke, jadi selain 3 kita punya 5. 6 kira-kira jadi enggak? Nanti silakan dicek. Tadi kita sudah nyoba yang 7 tadi. Kita punya 3 dan 5 ya tadi. Nah, nanti dicek modulo 13. Atau mau sekarang? Itu jadi tugas insidentil. Gak usah lah, nanti aja. Oke, jadi kalau kita punya P itu prima, maka terdapat, kemarin masih ingat Taussian Euler ini? P-1 berarti Taussian Euler dari 6. Taussian Euler dari 6 berarti bilangan 0 sampai n-1 yang prima relatif dengan ini, si n. Berarti kita cari bilangan yang prima relatif dengan 6. Berarti siapa saja? Tadi kita punya 3 dan 5 kan? Makanya ada 2. 6 itu kan 2 kali 3. Kita punya primanya 2 dan 3. Berarti Taussian Euler-nya kemarin kan P-1 kali Q-1. 1 kali 2 kita punya 2. Nah, kalau 13 berarti banyaknya akar primitif. Ini banyaknya bilangan yang prima relatif dengan 12. Lumayan banyak itu kalau 12 ya. Oke, ini sifat logaritma diskrit. Jadi kalau kita punya G itu akar primitif di modulo P, jika N itu bilangan bulat,
maka kita punya sifat ini. Jadi kalau kalian cek tadi, ini G pangkat N akan dia sama dengan 1 modulo P jika dan hanya jika N itu kongruen dengan 0 di modulo P-1. Nah ini tadi kan 6, ini kan sama dengan 0 di modulo 6. Nah, kalau kita punya dua buah bilangan J dan K, jadi G pangkat J ini akan kongruen dengan G pangkat K di modulo P, jika dan hanya jika J itu juga kongruen dengan K di modulo P-1. Jadi modulnya berbeda ya. Dia akan berkurang 1. Makanya tadi kalau kita punya 5 di sini, 3 pangkat 5, ini akan sama dengan 3 pangkat 6 tambah 5, 11. Oke, itu untuk logaritma diskrit. Sekarang ke enkripsi-dekripsinya. Kita mau cari fungsi enkripsi-dekripsinya. Oke, ilustrasinya misalkan ada pengirim. Kita mau mengirimkan pesan M. Nah, si penerima tadi, jadi ini kan Alice ingin mengirim pesan ke Bob. Nah, si Bob sebagai penerima memilih bilangan prima. Nah, pastinya ini harus besar, ya agar tidak mudah untuk dipecahkan. Sama seperti yang RSA kemarin, dia cari P dan Q yang sangat besar, sebesar mungkin lah. Sedemikian sehingga penyerang itu tidak mudah untuk memfaktorkan si N-nya. Jadi di sini penerima itu memilih dua buah bilangan. Satunya prima, satunya dia akar primitif. Ya tentunya akar primitif dari si bergantung pada pemilihan si bilangan primanya tadi. Nah, kemudian kita mau menyusun si pesannya tadi sedemikian sehingga si M-nya ini masih di interval 0P. Nah, selain memilih bilangan prima P dan akar primitifnya, si penerima itu juga memilih bilangan bulat A. Nah, ini rahasia karena ini nanti yang jadi kunci dekripsinya. Jadi pasangan bilangan A dan P tadi ini menjadi kunci privat, jadi jangan sampai ada pihak ketiga yang tahu. Ketika A dan P-nya tahu, ya langsung bisa dipecahkan oleh si penyerang. Nah, setelah itu, si Bob tadi, si penerima, menghitung beta ini, yaitu si akar primitif tadi di pangkat A modulo P. Nah, kemudian alfa, beta, dan P ini merupakan kunci publik. Jadi ini si Bob atau si penerima tidak ada tidak perlu merahasiakan ini karena ini kunci publik. Jadi bebas, orang umum pun boleh tahu. Yang tidak boleh diketahui di sini adalah si A-nya tadi. Yaitu A itu tadi kan kita selesaikan dari permasalahan logaritma diskrit tadi kan. A itu kan berarti log alfa log beta. Nah, karena tadi si kunci publik kan bisa semua orang tahu. Jadi Alice sebagai pengirim, dia mengunduh kunci publik tadi. Kemudian oleh Alice memilih satu bilangan bulat bebas, ini tergantung Alice, yang pasti dia si bilangan bulat tadi masih di interval 1 P-2. Nah, setelah Alice mengunduh
kunci tadi, kunci publik dan memilih bilangan bulat random, K tadi, kemudian dia mengenkripsi. Bagaimana mengenkripsinya? Jadi mengenkripsinya kita punya pasangan bilangan nih. Kita mengenkripsi atau kita punya R dan T. R dan T dari mana? R dan T itu dari kita punya alfa tadi kan. Kunci publiknya tadi kan 3 parameter nih, alfa, beta, dan bilangan prima. Nah, kemudian dia punya K kan, sehingga R itu alfa pangkat K di modulo P, yang T-nya itu beta pangkat K modulo P. Jadi hasil enkripsinya atau ciphertext-nya itu pasangan bilangan R dan T. Nah, ini ciphertext-nya. Bagaimana dekripsinya? Berarti kan bagaimana si RT ini ketika kita dekripsi dia kembali jadi si M ini. Jadi perhatikan di sini bedanya kalau R itu alfa pangkat K, kalau T-nya B pangkat K masih dikali dengan si pesannya tadi, si M tadi. Nah, kemudian Bob tadi kan punya A, P, kemudian dia dapat kiriman ciphertext-nya pasangan bilangan R dan T kan. Nah, berarti di sini dengan kunci privat dia, si A tadi, kemudian R dan T, dia menghitung nih, TR min A. Nah, dari sini kita dapatkan dia sama dengan M. Makanya ini A itu jangan sampai ada yang tahu. Sekalinya tahu ya langsung aja di sini dapat pesannya tadi. Oke, langsung ke contohnya. Misalkan saya punya pesannya 215. Tadi kan Elis itu mengunduh kunci publiknya Bob. Alfa, beta, P. Nah, misalkan aja alfanya itu 3, betanya 4, P-nya 7. Jadi bilangan primanya 7. Sehingga enkripsinya tadi kita punya R sama dengan alfa pangkat K. Berarti dia harus memilih dulu K-nya. Sebelum mengenkripsi juga kita lihat pesannya. Apakah dia masih di interval si P-nya, karena P-nya di sini hanya 1 digit, 7 kan. Jadi ini si pesan 215 ini ya dipecah jadi blok dengan 1 digit aja. Jadi kita punya M1 itu 2, M2 itu 1, M3-nya 5. Kemudian dia memilih nih, K sama dengan 2. Sehingga kita punya R1 adalah, kan tadi alfa pangkat K gitu ya. Alfanya kita punya 3, berarti 3 pangkat 2 modulo 7. Untuk yang R2, T1 dulu. Karena kita mengenkripsi R dan T kan. T tadi kan beta pangkat K dikali dengan M-nya. Jadi pesannya itu munculnya di T ini. Kalau R-nya tidak pakai M. Berarti kalau R2 ya berarti kita punya si R-nya ini sama semua ya, karena alfa pangkat K. Yang beda di sini T-nya, karena ada si M-nya ini. Nah, untuk dekripsinya berarti tadi tinggal rumus tadi. T jadi kita punya blok pertama tadi, pasangan R dan T-nya kita punya 24. Didekripsi dengan kunci privat dia, A dan P tadi yang dia punya, A-nya itu 4, P-nya 7.
Nah, A-nya ini diperoleh dari mana? Ya logaritma diskresi AB ini tadi. Sehingga diperoleh lanteksnya kita masukkan ke fungsi deskripsi tadi. T1 R1 pangkat min A. Atau dengan kata lain karena kita punya di sini modulo 7, ya ini min A ini kan bisa kita ubah jadi P-1 min A. Ya inverse dari A terhadap operasi penjumlahan kan di modulo P-1. Jadilah kita punya 2 di sini. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk algoritma El-Gamal. Tadi yang pembagian bloknya itu asal M lebih besar dari P, langsung dibagi jadi blok satu blok gitu ya, satu-satu. Ya tergantung P-nya. Itu pasti. Misalkan, ya jadi karena tadi syaratnya si M itu kan harus di interval 0 sampai P-2 kan? Iya. Misalkan saja kamu pilih P-nya itu 3 digit misalkan. Ya berarti ya ini dilihat apakah M-nya itu kurang dari P atau lebih besar P. Kalau dia kurang dari ya berarti nggak perlu lagi dipecah menjadi blok-blok yang lebih kecil. Kalau misalkan lebih besar ya sama seperti yang RSA kemarin ya berarti dipecah. Nah ini kebetulan karena ya saya milihnya yang kecil aja, 1 digit aja. Ya mau nggak mau di sini juga dipecah. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke algoritma pertukaran kunci? Mau tanya tuh. Ya, silakan. Masih yang M tadi, misalkan itu P-nya 7, terus M-nya itu 9. 9 kan lebih besar dari 7. Berarti mecahnya itu gimana? Kalau kita punya M-nya itu 9. Dia bisa jadi kalau 2 tapi kayaknya kasusnya maksudnya ini kalau diterapkan di aplikasi sih kayaknya nggak mungkin. Maksudnya nggak mungkin kita milih P-nya yang sekecil itu kan. Kemudian pesannya juga kalau kita bermainnya di kode ASCII kemarin 9 itu kan simbol. Aja nggak mungkin kita mengirim pesan hanya satu angka saja. Ya ini kasus kalau pertanyaanmu ya oke sih. Cuma ya itu tadi nggak applicable nggak kalau diterapkan itu kayaknya kemungkinannya sangat kecil. Karena kita tidak mungkin pakai kalau mengenkripsi-dekripsi itu tidak mungkin kita pakai primanya, bilangan primanya itu hanya 1 digit. Nanti coba saya saya cari jawabannya. Sementara ya itu sih. Jadi nggak mungkin kita ketemu kasus yang seperti itu. Kalau kita benar-benar menerapkan
kasus algoritma ini. Ya masa kita mau pakai modulo bilangan primanya hanya 1 digit, kan bisa sangat gampang ditebak kan. Padahal tujuan kriptografi ini, enkripsi-dekripsi kan untuk merahasiakan suatu pesan. Kalau hanya 1 digit, ya langsung ditebak semuanya. Saya mau tanya, Bu. Ya silakan. Kalau misalkan M-nya 219, kan nanti M3-nya 9. Nah, itu kan lebih dari 7. Terus gimana, Bu? Loh, ya tadi balik lagi. Karena kan di sini permasalahannya kasusnya kan P-nya kan? Paham nggak maksud saya? Jadi pertanyaanmu sama dengan temanmu yang sebelumnya, paham nggak maksud saya? Jadi kalau kita pakai 7 di sini, ya kasus itu akan berlanjut. Misalkan kita punya pesan misalkan 999, ya pasti kasusnya sama kan? Karena di sini kasusnya kita pilih P-nya 7. Nah, yang mana ini sangat tidak mungkin untuk kita pakai, kita aplikasikan karena hanya 1 digit. Paham nggak maksud saya? Kalau misalkan kamu punya P-nya ya 3 digit lah, misalkan. Berarti ini tadi misalkan kamu punya 99, ya tinggal dibagi aja yang dia masih di interval P-min berapa tadi? P-min 2. Gitu. Ada pertanyaan lain? Jadi di sini ya karena kasusnya ini karena P-nya hanya 1 digit. Nah, bayangkan misalkan kita ngambil P-nya 2. Ya semua nggak jadi dong pesannya. Ya karena 2 itu tadi. Berarti nanti kayaknya ini dipakai, saya kasih contoh 3 digit, 5 digit gitu ya. Nah, ini tadi tujuannya saya kasih 1 digit biar ngitungnya ini gampang. Kalau 3 digit kemarin, ngawang kali. Ada lagi? Oke, mungkin kita lanjut di itu ya. Pertukaran kunci. Oke, sudah kelihatan slide saya ganti? Sudah. Oke, jadi ini sudah tidak lagi algoritma kriptografi asimetrik. Jadi yang asimetrik kita bahas RSA dan Elgamal. Nah, yang sekarang ini algoritma pertukaran kunci Diffie-Hellman. Nah, ini digunakan untuk misalkan kalian mau bertukar kunci privat lah. Nah, ini kita bisa pakai algoritma ini. Nah, kunci itu tadi untuk apa? Misalkan kalian menggunakan algoritma Shift-Shifter misalkan. Nah, untuk menentukan K-nya bagaimana? Kita kalau mau bertukar kunci kan rawan nanti ada yang menghack, menyerang, jadi tahu kuncinya. Nah, kalau pakai Diffie-Hellman ini, kita bertukar kuncinya itu tidak mengirimkan K-nya secara langsung, tapi dengan algoritma ini. Nah, bagaimana algoritmanya? Jadi ini, ya itu tadi yang saya bilang, tujuannya untuk sharing kunci yang bersifat rahasia, tapi kita share-nya tidak langsung men-share K-nya tadi. Lagi-lagi nama ini diambil dari nama penemunya. Nah, akan tetapi di sini untuk penemuan kuncinya ini juga
ditentukan oleh logaritma diskrit yang barusan tadi kita bahas. Oke, bagaimana algoritmanya? Jadi pengirim dan penerima, mereka bersepakat untuk memilih bilangan prima yang besar. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kita harus pilih bilangan primanya sangat besar. Tapi kalau misalkan primanya hanya 1 digit, ya nggak mungkin kita aplikasikan. Nah, selain bilangan prima tadi, kita juga memilih bilangan tak 0G, modulo P. Artinya modulo P berarti G-nya ini ya tidak masih di interval 0 P-1 kan. Tapi 0 kan nggak mungkin juga. Karena di sini bilangan bulat tak 0, jadi dia antara 1 sampai P-1 G-nya. Nah, kemudian 2 bilangan tadi yang sudah disepakati pengirim penerima, ini tidak bersifat rahasia. Jadi sharing-nya itu bebas via saluran yang nggak aman pun nggak masalah. Terserah orang umum boleh tahu. Kemudian si pengirim memilih bilangan bulat A. Nah, ini rahasia. Kemudian di saat yang sama Bob sebagai penerima itu juga memilih bilangan bulat B. Nah, A dan B ini sama-sama dia rahasia, hanya pengirim sendiri yang tahu, penerima juga hanya tahu B-nya ini. Jadi Bob itu nggak tahu A itu siapa. Alice pun demikian. B-nya itu berapa, nggak penting bagi mereka. Intinya mereka hanya tahu si A dan B-nya ini masing-masing. Dan jangan sampai orang yang tidak punya otoritas tahu. Jadi yang publik tadi si bilangan P dan G. Nah, yang A dan B itu yang privat, jangan sampai ada yang tahu. Kemudian setelah Alice memilih A, Bob itu memilih B. Kemudian si Alice itu menghitung. Karena tadi kan kita punya G dan P kan secara umum. Nah, kita hitung A besar di sini. A besar itu dia akan sama dengan G pangkat A modulo P. Dan Bob juga menghitung B. B tadi dengan yaitu hasil dari G pangkat B modulo P. Karena tadi Alice kan punya A kecil, Bob itu punya B di sini. Nah, dari sini A itu dikirim ke Bob kan. Kemudian Bob menerima si A ini. Nah, si Bob itu mengirim B ke Alice. Setelah itu dilakukan lagi perhitungan si Alice tadi, karena Alice tadi kan menerima B kan dari Bob. Yaitu menghitungnya B pangkat A, lagi-lagi A. Karena tadi kita punya si B tadi G pangkat B, berarti kan di sini kita punya A aksen itu sama dengan G pangkat AB kan, modulo P. Nah, begitu juga dengan Bob. Bob kan menerima si A ini. Kita punya B aksen itu dari A pangkat B. A tadi siapa? A tadi kan G pangkat A. Berarti kita punya A pangkat B di sini adalah G pangkat AB. Jadi kita punya A aksen dan B aksen bagaimana tuh? Hasilnya bagaimana? A aksen dan B aksen sama. Nah, itulah yang jadi kunci kunci kriptografi simetrinya. Jadi nggak perlu mengirimkan A aksen, B aksen, kita perlu menghitungnya masing-masing. Jadi ini ilustrasinya. Ini saya ambil dari buku yang kapan hari saya share ke kalian itu.
Nah, jadi di sini kita perlu memilih P yang sangat besar, nggak mungkin P-nya digitnya hanya kurang dari 5, karena kalau dikerjakan dengan komputasi ya pastilah langsung selesai. Nah, kemudian di sini Alice sebagai pengirim, Bob sebagai penerima. Alice memilih bilangan bulat A kecil, kemudian menghitung A besar, kapital, yaitu G pangkat A modulo P. Si Bob juga melakukan hal yang sama dengan Alice sebagai penerima, memilih bilangan bulat B, kemudian menghitung B besar, yaitu G pangkat B, kemudian dilakukan sharingnya ini tadi. Alice mengirim A ini tadi hasil hitungannya ke Bob, sehingga Bob itu punya A. Nah, si Bob mengirim B ke Alice. Jadilah kita punya A aksen dan B aksen tadi sama. Itu yang jadi kunci untuk algoritma simetri. Bisa digunakan untuk Shift-Shifter, Vigenère, Hill-Shifter, macam-macam. Oke, contohnya. Nah, ini contohnya saya pilih 2 digit 89 biar nggak terjadi kasus yang tadi kayak tadi. Oke, kita punya P-nya 89, G-nya ini 7. G-nya tadi terserah, yang pasti dia di interval 1 sampai 88. Karena kita punya di sini Z89 ya. Oke, kemudian Alice di sini memilih A-nya sama dengan 46. Kemudian menghitung tadi A besar yaitu G pangkat A. 7 pangkat 46 modulo 89, kita punya 40. Kemudian, nah A itu dikirim ke Bob. Nah, Bob juga memilih bilangan bulat B, yaitu di sini 17, kemudian menghitung B besar, kita punya 23. Nah, 40 ini dikirim ke Bob, 23 dikirim ke Alice. Sehingga Alice menghitung A aksen yaitu 23 pangkat si 46 tadi. Jadi kita punya 5. Si Bob-nya ya harusnya sama. Nah, yang jadi masalah misalkan Alice atau Bob salah menghitung, jadinya nanti kuncinya nggak sama. Tapi kalau komputer kan nggak mungkin kan. Ini kan kita asumsinya ini semuanya sudah komputasi karena ya zaman sekarang mana mungkin pakai ngitung manual. Nah, sehingga kita punya kuncinya yaitu 5 ini. Jadi misalkan, oke kita sepakat mau mengenkripsi dekripsi pesan ini pakai Shift-Shifter, misalkan seperti itu. Nah, Shift-Shifter K-nya berapa nih? Nah, untuk menyetujui K-nya ini, sharing kuncinya ini bisa pakai algoritma ini, pertukaran kunci ini. Itu tujuannya. Jadi, kan kelemahan algoritma kunci simetri itu kan terletak dalam mendistribusikan atau sharing kuncinya kan. Nah, bisa diakali dengan ini sehingga tidak mudah untuk ditebak pihak ketiga. Oke, ada pertanyaan sampai sini?